Hai guys, sebenarnya aku tuh pengen bikin video di YouTube channel aku waktu liburan di kampung, tapi sibuk banget guys. Ini belum baikan juga dan di sini suasana di rumah. Aku stay di rumah. Terus dia itu mau ngumpul layangan guys, main layangan toh. So, liburan tahun 2025 saya benar-benar stay di rumah. Saya cari sehat, cari obat. Karena udah bertahun-tahun saya mengalami yang namanya penyakit ambeien guys, atau hemoroid. Dan penyakit hemoroid itu dikarenakan terlalu angkat beban berat, banyak duduk, banyak jalan, banyak berdiri guys, makan pedas, gorengan, minuman alkohol dan kopi. Sebenarnya seperti itu. Dan hal yang paling menunjang saya terkena hemoroid itu sebelum saya kerja ke luar negeri ya guys. Saya itu kerjanya di kebun. Jadi saya itu angkat beban seperti jagung, singkong, jahe, dan lain-lain dari pegunungan guys. Jadi naiknya tuh ke atas kayak gini. Saya itu harus bawa beban naik ke atas dari bawah. Gunungnya di sini, kebun saya kan posisinya ada di bawah guys. Jadi saya harus benar-benar pakai tenaga ngangkat beban, dipanggul di sini guys, dipanggul kayak gitu. Jadi dari situlah berawal mula saya terkena hemoroid guys. Dan di tahun 2014 saya itu tidak merasakan kejadian yang benar-benar sangat menyakitkan ya. Cuman BAB berdarah ada waktu pertama kali saya di PT mau pembelajaran ke luar negeri ya, untuk belajar bahasa seperti. Dan di tahun 2014 saya mulai terkena hemoroid. Saya BAB itu mengeluarkan darah segar ya guys. Tapi saya itu gimana ya, berpikirnya itu hal biasa aja, wajar. Karena mungkin sembelit atau gimana. Tiap kali aku ke WC mau BAB, itu yang keluarnya tuh darah segar guys. Bukannya apa namanya, feses ya, tapi darah segar seperti itu. Dan dari situ saya menganggapnya remeh. Cuman aku minum obat-obatan seperti obat pereda nyeri, seperti itu biar nggak berdarah, pereda pendarahan seperti itu guys. Dan akhirnya setelah bertahan sekitar ya 10 tahun, saya mencari obat sana sini, berbagai obat herbal dari dokter pereda nyeri. Pokoknya berbagai jenis obat itu saya coba dan gak ada hasil sama sekali. Dari situ saya berpikir aku harus sehat, karena masa depan aku masih panjang. Ditakutkan nanti kalau saya menikah, saya punya anak, itu berbahaya untuk proses kelahiran seperti itu. Jadi dari situ saya berpikir cari informasi di Hong Kong ya guys, dari dokter ke dokter. Saya minta seperti surat rujukan dari dokter, terus untuk ke rumah sakit umum. Di situ saya menghabiskan waktu sekitar 2 tahun untuk menunggu proses pila ya guys. Itu seperti hemoroidnya itu di stapler, pakai karet stapler kecil gitu. Itu dikasih karet, tapi nggak sakit. Setelah itu aku nunggunya 2 tahun. 2 tahun tiba waktunya, aku dapat stapler giliran itu bertahan sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan itu berdarah lagi, kambuh lagi. Dan setelah di stapler di Hong Kong itu, selang 6 bulan itu berhenti pendarahan, BAB normal, nggak ada rasa nyeri dan sama sekali. Itu sudah berani makan sedikit pedas ya, kayak kopi dan lain sebagainya saya berani, kayak goreng-gorengan seperti itu. Tapi setelah 6 bulan itu kambuh lagi guys, pendarahan lagi. Apalagi kalau kita stres banyak pikiran, emosi, nggak bisa nahan, capek, terlalu capek kerja, itu kambuh lagi. Dari situ saya berpikir untuk memutuskan operasi bedah. Dari sana saya tanya dokter, pas lagi kontrol ya di Hong Kong itu, saya tanya dokter, dok gimana ini, saya masih kambuh lagi dan rasanya nyeri, masih ada pendarahan. Dan dokter itu menyarankan untuk operasi bedah di Hong Kong. Saya tidak mau, karena itu harus menunggu 2 tahun lagi. Dan saya udah nggak mampu untuk menahan selama 2 tahun lagi menunggu proses bedah di Hong Kong. Dan di tahun 2005 bulan
Juli 24 ya. Saya cuti pulang ke Indonesia dan saya saat ini masih di Indonesia. Tanggal 24 saya ke rumah sakit yang ada di Indonesia, di Ponorogo ya, di Musliman. Di sana saya rencana mau daftar dan alhamdulillah dokternya itu menyarankan untuk operasi hari itu juga. Jadi tanggal 24 saya rencana mau daftar dan saat itu diperiksa dokter dan dokter menyarankan jam 7 malam saya harus melakukan operasi. Dari situ saya menyatakan iya, saya siap operasi. Dan dari situlah penyakit hemoroid saya diangkat, operasi selama 30 menit dan itu menggunakan anestesis ya guys. Dan di rumah sakit Muslimat saya jam 7 malam pergi ke ruang operasi dan melakukan operasi selama 30 menit. Di situ saya dilakukan penyuntikan anestesis di punggung ya guys. Jadi nggak berasa apa-apa saat proses bedah hemoroid itu dilakukan selama 30 menit. Dan setelah itu rasa sakit, nyeri, minta ampun. Temen aku itu yang barengan sama aku itu semalam udah bisa pulang. Jadi dia malamnya operasi, besoknya sore udah pulang. Dan saya belum bisa apa-apa guys. Rasanya itu seperti disayat, seperti disembelih, perih, panas, sakit, nangis. Saya tuh kejang-kejang guys, keluar darah, keluar keringat panas dingin. Pokoknya nggak enak sama sekali, nggak bisa tidur. Tiap 2 jam sekali saya minta obat pereda nyeri karena saya nggak bisa tidur guys. Dan yang nunggu saat itu cuman adik aku 2, ya adik aku 3, semuanya di sana sama keponakan aku. Jadi ibu aku itu di rumah karena saya itu rencananya cuma daftar doang. Terus sama dokter disarankan malam itu juga saya harus operasi, saya harus menyatakan iya. Karena memang saya niatkan untuk pulang ke Indonesia itu untuk melakukan proses operasi untuk penyembuhan karena tujuan saya ke depannya itu masih banyak. Ditakutkan saat nanti saya punya anak juga berbahaya. Terus saya masih ingin bekerja, masih punya cita-cita banyak dan banyak tujuan yang harus saya selesaikan. Saya harus sehat seperti itu. Jadi setelah itu guys, 2 hari 2 malam saya stay di Muslimat Ponorogo untuk habis proses pasca operasi ya. Dari situ saya pulang dan selama 10 hari saya nggak makan nasi. Sampai sekarang ya sekitar hampir 20 hari saya nggak makan nasi guys. Nasinya cuma dikit-dikit karena takut BAB. BAB-nya itu sakit banget, perih, panas guys. Dan sekarang udah sekitar 20-an hari proses penyembuhan healing ya guys. Dan besok tanggal 21 Agustus, kok 21 ya? Maaf, tanggal 12 Agustus saya harus kontrol kedua kalinya. Mungkin besok itu harus pelepasan benang ya yang ada di dubur kayak gitu. Jadi saya besok harus kontrol ke dokter dan minta saran dokter yang terbaik buat saya, obat yang terbaik buat saya karena tanggal 22 Agustus saya harus terbang ke Hong Kong lagi untuk kerja. Dan saya minta doanya buat teman-teman, semoga saya tetap sehat walafiat. Jadi buat teman-teman yang punya penyakit hemoroid atau penyakit ambeien berdarah, jangan takut, banyak temannya, jangan takut untuk melakukan proses pembedahan atau operasi ya guys. Karena di Indonesia kalau kalian operasi itu ada BPJS. Saya sebenarnya awal-awal operasi sih, kalau memang BPJS saya tidak berlaku atau prosesnya lama, saya bisa menggunakan uang, maksudnya menggunakan proses secara umum. Tapi dokter menyarankan saya dan dokter mengiyakan saya untuk proses operasi hemoroid ditanggung oleh BPJS. Jadi alhamdulillah untuk operasi ambeien yang saya lakukan itu tidak menggunakan uang. Jadi free ya guys. Jadi buat teman-teman nggak usah takut untuk melakukan proses operasi ambeien. Jadi untuk saat ini untuk BAB udah mulai lancar dan dokter memberi saya obat pelancar BAB itu cair ya guys, karena saya bilang sama dokter kalau BAB susah, masih sakit, perih, nyeri, pokoknya itu kayak diseset ya guys, perih banget pokoknya kalau BAB. Tapi jangan khawatir buat teman-teman, gak usah takut, banyak temannya. Sekarang penyakit hemoroid itu udah hal
yang wajar, bukan hal yang awam lagi ya guys. Jadi ya sebaiknya buat teman-teman yang punya penyakit hemoroid itu memang harus menjaga pola makan. Nggak boleh pedas, nggak boleh kopi, nggak boleh Coca-Cola yang bersoda-soda ya guys. Nggak boleh terlalu banyak pikiran, nggak boleh terlalu stres, nggak boleh pedas-pedesan, alkohol. Dan yang penting itu pola hidup sehat, makan makanan yang sehat seperti sayur mayur diperbanyak dan kaya akan serat, minum air cukup ya guys, biar nggak sembelit. Karena sebenarnya sembelit itu berawal dari pikiran stres, banyak beban, angkat beban ya, banyak duduk, banyak berdiri saat kerja, seperti itu guys. Jadi buat teman-teman, jangan takut untuk teman-teman yang punya penyakit hemoroid. Jangan khawatir, karena hemoroid itu ditanggung BPJS untuk proses operasi bedah ya guys. So buat teman-teman, jangan takut. Buat kamu, lakukan yang terbaik buat kamu para wanita. Karena hemoroid itu sangat berbahaya saat kamu melakukan kelahiran anak. Saat kamu melahirkan anak nanti sangat berbahaya karena pendarahan akan lebih banyak ya. Jadi buat teman-teman, buat ibu-ibu atau teman-teman para wanita semuanya, sebelum terlambat jagalah pola makan, jagalah kesehatan kamu biar kamu tidak memiliki penyakit hemoroid. Oke, buat teman-teman, buat yang tanya-tanya silakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab gimana proses dan bagaimana hari-hari saya menjalani kehidupan sehabis pasca operasi hemoroid atau ambeien ya guys. Jadi saya menjalaninya alhamdulillah dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan tenang. Karena saya punya tujuan, di depan saya itu masih banyak tujuan dan keinginan-keinginan saya yang harus tercapai. Jadi saya harus sehat dan saya juga pingin masa depan nanti punya anak. Jadi harus benar-benar sehat nanti untuk proses kelahiran itu bisa lebih sehat dan aman ya guys. Makasih buat teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Silahkan di-share kalau bermanfaat buat teman-teman. Informasi selanjutnya saya akan jawab di kolom komentar. Terima kasih.